Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Keluarga Muslim Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa di segmen Warna Ramadan di channel Ade Fahrizal Official. Semoga dengan hadirnya segmen dan juga channel ini bisa memberikan ilmu, inspirasi dan juga hikmah bagi keluarga Muslim Indonesia dimanapun berada, dan tentunya semoga Ramadan kita semua di tahun ini bisa jauh lebih baik kualitasnya, amalannya dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Keluarga Muslim Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin pasti Anda di rumah memiliki gadget atau juga smartphone seperti itu. Biasanya kalau baru beli, kemudian kita nyalakan, lalu kita lihat aplikasi-aplikasi yang ada, biasanya adalah aplikasi-aplikasi standar atau bawaan. Lantas kita mulai menginstal beberapa aplikasi lainnya yang kita butuhkan. Mungkin ada untuk kebutuhan mengedit video atau foto, kemudian juga aplikasi media sosial, atau juga aplikasi untuk membaca e-book dan lain-lainnya, sehingga fungsi dari smartphone itu bisa lebih bernilai dan lebih bermanfaat. Atau juga mungkin keluarga Muslim Indonesia yang sudah memiliki tempat tinggal, rumah, ya, baik itu yang sudah menjadi hak milik pribadi, alhamdulillah, atau masih yang mengontrak juga, ya, tetap semangat, insyaallah Allah akan berikan rezekinya. Kalau kita mempunyai rumah, biasanya kita juga ada keinginan mempercantik tampilan rumah kita, betul ya. Kita tambahkan misalnya di bagian depan dengan halaman, kemudian juga beberapa pot bunga yang warna-warni, lalu juga tanaman-tanaman hias lainnya. Di dalam rumah barangkali kita juga pasang semacam hiasan di dinding seperti itu. Kita tambah rak buku di sudut-sudut ruangan agar terlihat lebih menarik. Ya, yang ini akhirnya membuat rumah kita menjadi semakin nyaman, semakin enak untuk ditinggali karena banyaknya hiasan-hiasan yang menambah cantik dekorasi di rumah kita, interior di rumah kita. Nah, keluarga Muslim Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perumpamaan tadi itu sebenarnya adalah mirip juga dengan diri kita sebagai seorang Muslim. Maksudnya apa? Kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah atau juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan salah satu fitrah dari manusia. Nah, dari ibadah tersebut, ya, standarnya adalah sebenarnya kita Muslim, ya, melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Saya ambil contoh misalnya sholat 5 waktu, atau sekarang kita berada di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan, ya. Itu ibadah-ibadah yang standar yang tercantum dalam rukun Islam seperti itu. Jadi jika kita kaitkan dengan perumpamaan tadi, smartphone dan juga rumah, sebenarnya jika kita hanya melaksanakan yang wajib saja seperti itu kita hanya seorang Muslim yang standar saja.
muslim yang ya biasa-biasa, rata-rata saja seperti itu, tidak ada yang spesialnya ya. Seperti smartphone tadi hanya aplikasi bawaan ya biasa-biasa saja ya, tapi begitu ditambah aplikasi-aplikasi bermacam-macam, ini tentu membuat lebih menarik. Nah, ibadah dan amal ibadah kita pun juga seperti itu ya. Maka kita harusnya sudah mulai berpikir bagaimana agar amal ibadah saya ini tidak standar saja, tidak rata-rata saja, harus lebih baik, harus lebih bermanfaat lagi, harus lebih berkesan lagi. Nah, salah satunya adalah yaitu dengan menambah dan juga mengerjakan amalan-amalan sunnah ya. Jika dikaitkan dengan waktu kita sekarang, yaitu di bulan Ramadan, tentunya ini adalah bulan yang sangat baik untuk kita belajar menghidupkan sunnah-sunnah, khususnya yang berkaitan tentang puasa ya. Dan secara umumnya adalah tentu menghidupkan sunnah secara lebih luas lagi, baik itu secara amal solihnya maupun juga secara akhlak maupun juga adab ya. Jadi Ramadan ini adalah bulan untuk kita meningkatkan dan menghidupkan kembali amalan-amalan sunnah. Kenapa amalan sunnah ini begitu penting? Jika tadi saya umpamakan dengan seperti smartphone dan juga rumah ya. Jika kita kembali merujuk kepada kitabullah Al-Quran, bahwa sesungguhnya ketika kita mengamalkan sunnah dalam hidup ini adalah salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni kamu ya. Maksud dari ikutilah aku di sini adalah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini ketika kita mengamalkan sunnah, maka ini adalah bagian bukti dari cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan tentunya sunnah-sunnah tersebut artinya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW baik dalam bersikap maupun juga dalam berkata dan perbuatan beliau sehari-hari, tidak lepas juga dari Rasulullah adalah teladan bagi kita semuanya. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya adalah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ya. Artinya mari kita teladani apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jika kita kembali kepada konteks Ramadan ya, sangat banyak sekali waktu-waktu yang bisa kita optimalkan untuk diisi dengan amalan-amalan sunnah. Kita hidupkan sunnah ini di bulan Ramadan. Coba kita mulai saja misalnya dari awal kita bangun tidur ya. Kita bisa sebenarnya memulainya dengan melaksanakan sholat qiyamul lail yang barangkali di luar bulan Ramadan sangat jarang sekali untuk kita laksanakan. Atau bahkan dari awal bangun tidur pun kita sudah bisa menghidupkan amalan sunnah tersebut ya, dengan zikir, doa bangun tidur ya. Kemudian kita berwudu terlebih dahulu, melaksanakan sholat qiyamul lail, lalu kita lanjutkan misalnya langsung dengan sahur. Sahur ini juga adalah bagian dari sunnah dan terdapat berkah di dalam sahur tersebut. Lalu sunnah-sunnah ketika sahur adalah kita memperbanyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakhirkan sahur juga, ini bagian dari sunnah. Nah, bayangkan baru dalam rentang waktu itu saja sudah banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Lanjut mungkin di pagi hari kita dengan zikir pagi,
lalu juga dengan sholat duha. Kita bisa juga menambah sedekah kita, menambah sholat sunnah rawatib kita, ya, tilawah Al-Quran kita juga. Masya Allah, sangat banyak sekali amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan, ya. Detailnya seperti apa, rincinya seperti apa, silahkan Anda pelajari. Sudah banyak sekali guru-guru kita atau juga mungkin panduan-panduan buku-buku, ya, yang sudah menyampaikan tentang sunnah-sunnah apa saja yang bisa kita kerjakan sebagai seorang muslim, khususnya yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Untuk itu di video kali ini, di tayangan kali ini, saya ingin mengajak kepada seluruh keluarga muslim Indonesia dimanapun berada, yuk kita hidupkan sunnah di bulan Ramadan ini, ya. Kita terangi bulan Ramadan ini dengan meneladani, ya, apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Amal ibadahnya kita contoh, akhlaknya kita contoh, adabnya kita contoh, bagaimana interaksi beliau dengan sesama manusia kita contoh, bagaimana kasih sayangnya terhadap hewan, sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala kita contoh. Kita benar-benar mentarbiyah diri kita di bulan Ramadan ini untuk bisa menjadi sebuah waktu atau juga semacam menjadi kawah candra di muka untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah pernyataan ataupun juga perkataan yang sangat menyentuh dari seorang ulama salafus soleh, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, yang menyebutkan dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, ketika banyak orang yang mengklaim dirinya mencintai sesuatu, maka mereka dituntut untuk membuktikan kesungguhan klaimnya tersebut. Seandainya klaim mereka diterima begitu saja, niscaya orang tidak punya rasa cinta akan mengaku dirinya terbakar dengan cinta. Dan pada akhirnya banyak kesaksian yang bermacam-macam dilakukan oleh orang yang hanya mengaku-ngaku dirinya cinta. Karena itu dikatakan, klaim orang-orang bahwa mereka mencintai sesuatu itu tidak akan diterima kecuali disertai dengan bukti. Artinya adalah ketika kita menghidupkan, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, ini adalah bukti dari cinta kita kepada beliau. Dan tentunya harapan kita adalah semoga di hari akhirat, di hari yaumil akhir nanti, ya, di akhirat kelak, kita bisa mendapatkan syafaat beliau dan berkumpul bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah kata. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.